kayak bentuknya tuh kayak istana, cuman terbuat dari bata merah yang kokoh gitu. Nah itu di depannya kayak prajurit yang lagi mantau kita tuh ya. Itu tatapannya ke kita semua, Ril. Yang tadi siang gue lihat itu batu yang gede, itu jadi susunan bangku tapi terbuat dari batu gitu, Bang. Langsung buka tenda, langsung ditutup lagi sama dia. Sret, lu kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah, teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini nih, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor tentunya saat pendakian gunung. Nah, di samping gue sudah ada salah satu narasumber dari Depok, yaitu Bang Khairil. Ya Bang ya, gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya, sehat. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih Bang. Siap. Oke, gimana Bang perjalanan dari Depok nih ke sini nih? Lumayan juga sih. Lumayan. Lumayan. Jadi kesibukan sekarang lagi apa nih Bang? Sibuk apa nih Bang? Jaga warkop sih, Bang. Oh, warkop. Iya, warkop. Kalau boleh tahu Bang, daerah mana Bang warkopnya Bang? Itu Pasir Putih. Pasir Putih. Iya, Nama warkopnya ada Bang? Ada. Apa tuh? Boleh nih? Boleh. Modern warkop. Modern warkop. Jadi untuk teman-teman semua nih misalkan gabut nggak tahu tempat nongkrong di mana ya kan? Iya, benar. Bingung mau di kafe-kafe terlalu mehong gitu kan. Terus juga pasti ada batas maksimal kunjungan ya kan. Kalau warkop 24 jam buka kalau nggak tutup. Bener Bang ya. Betul. Yaitu di namanya warkop modern tepatnya di Pasir Putih, Sawangan gitu kan. Langsung aja tuh di Sherlock juga ada deh gitu kan. Oke Bang. Pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini nih ya. Bang Khairil akan menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana nih? Gunung Gede. Oh, Gunung Gede. Itu kalau boleh tahu tahun berapa Bang? Itu tahun kemarin sih 2022. 2022. Bulannya masih inget gak? Masih inget. Bulan apa tuh? Bulan Februari tanggal 6. Oh, berarti setahun yang lalu lah ya gitu. Iya. Oke, itu berapa orang itu Bang? 11 orang? Iya, dari Depok orang. Semua tuh? Dari Depok. Itu masih lingkupan keluarga. Oh, lingkup saudara keluarga, semua, ya. saudara. Iya. Oke Bang, kalau boleh tahu lewat jalur mana Bang? Via Putri. Putri turunnya? Putri juga. Putri lagi. Iya. Dan ngalamin kejadian apa tuh Bang? Inti ceritanya tuh Bang? Jadi waktu gua sampai Surken, itu om gua sempet nanya, Ril, mata air di sebelah mana di sini? Oh, bagian di sebelah barat, om. Gitu. Pas gua kasih tahu, gua tunjukin sebelah sana yang ada, kan ada tiang tuh ya, yang tiang besi itu ya. Di sebelah sana mata air. Itu dia langsung tiba-tiba diem, gak ngomong apa-apa, langsung gue tepak. Kenapa Bang? Katanya. Taruh dulu. Akhirnya sambil jalan pelan tuh gue Bang sama dia. Itu yang Bang Dis lihat bukan mata air katanya. Itu melainkan kayak istana yang dibuat dari bata merah. Dari bata merah begitu. Nah, itu di depan istananya itu kayak ada prajurit-prajurit yang lagi kayak megang senjata gitu. Nah, itu posisinya itu lagi mantau gue semua katanya Bang. Ke arah tenda semua? Iya, ke arah gue semua. Oke. Dan itu kejadiannya malam tuh Bang? Itu siang. Pas siang? Lagi sore. Oh sore, berarti mau nyampe ya? Mau nyampe. Udah baru sampai ya? Baru sampai, iya. Oke tuh teman-teman semua, jadi ketika di Surya Kencana ada mata air tapi yang dilihat itu dari omnya Khairil ini bukan mata air, melainkan ada sebuah bangunan gitu ya, iya. yang terbuat dari batu bata
merah bata gitu merah ya, gitu, ya. dan ada beberapa prajurit gitu Iya, ya bang ya. betul. Oke, mungkin tahan dulu nih bang ceritanya Iya, bang. Teman-teman semua penasaran nih bang. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi waktu itu tahun 2023 22 sorry 2022 ketika gue lagi ngumpul di rumah sama keluarga sama om gitu ya. Om itu selalu kadang suka nanya gue, bang, akhirnya udah naik gunung mana aja gitu ya. Oh, baru daerah Jawa Barat doang gitu. Emang kalau di gunung tuh kayak gimana sih rasanya? Tom suka nanya gitu kan gitu. Ya di gunung sih ya biasa-biasa aja sih om gitu ya. Kalau di sana tuh kita bisa buat nenangin pikiran enak gitu kan. Terus suka ngalamin apa aja di gunung Ril gitu. Alhamdulillah sih nggak pernah ngerasain apa-apa ya. Paling ya cuman capek doang gitu. Iya. Nah, udah pernah masuk pasar setan belum? Ceritanya ngeledek gue dia, bang, gitu. Aduh, jangan sampai bang, amit-amit gitu. Masuk dong, biar keren gitu dia, masuk pasar setan. Aduh, jangan dah gitu. Jangan sampai kayak gitu banget ya. Orang niat kita cuma mendaki doang, nyari pengalaman doang lah, jangan sampai kayak gitu mah. Nah, singkat cerita besok-besoknya dia jadi mulai penasaran nih bang. Kapan-kapan naik Kiril gitu ya. Ceritanya nanya gitu. Ayo bang. Mau kemana? Emang kira-kira kalau buat pemula yang deket di mana? Dia nanya gitu. Biasanya sih kalau orang-orang daerah Jabodetabek itu lebih ke gede ya, gitu. Kalau buat pemula, oh ayo boleh tuh gitu ya. Ketinggiannya berapa? 2000 sekian lah di Gunung Gede tuh. Yaudah, nanti Bang Dis nyari hari libur kerja deh gitu ya. Nanti kita agendain gitu ya ke sana. Oke, siap bang. Tunggu. Nah, seminggu kemudian dia ngabarin tuh bang katanya. Gimana Ril katanya? Jadi nggak nih? Ayo Aril mah siap-siap aja, mau naik kapan juga katanya. Yaudah ajak yang lain katanya. Om-om lu yang lain gituin kan. Yaudah akhirnya saya ajak nih bang. Yang om dari yang pertama, terus saudara, terus ade, abang juga. Jadilah tuh ngumpul tuh kita 11 orang nih. 11 orang. Saudara semua. Iya. Keluarga lah ya. Keluarga. Adek tuh, abang, om ikut semua. Nah, terus kita ngumpul nentuin tanggal mau berangkat tanggal berapa. Tadinya kan mau berangkat tanggal 4. Tanggal 4, cuman posisinya waktu itu ada acara nikahan abang, nggak bisa. Akhirnya diundur. Yaudah tanggal 6 aja gitu. Jadi tepatnya waktu itu tanggal 6 hari Minggu kalau nggak salah deh. Sepakat tuh semua. Yaudah hari tanggal sekian kita berangkat nih katanya. Kira-kira habis berapa nih ke sana? Paling sekian bang, kalau ke Gede Mas sekian. Oh yaudah iya. Kira-kira naik apa yang enak katanya? Ya mau motoran juga enak katanya. Kata om, jangan motoran deh katanya. Mending kita naik mobil bak aja bareng-bareng biar nggak mencar gitu. Yaudah oke, siap. Akhirnya gue disuruh nyari mobil tuh bang. Udah mending Aril nyari charteran mobil dari sekarang nih, siapin gitu ya. Berapa-berapanya gitu. Oke siap bang. Aril cari. Ceritanya habis gue ngabarin temen gue, langsung gue konfirmasi ke om gue ini kan. Udah ada, oh yaudah gitu. Nah langsung di situ gue ngumpulin duit lagi dari 11 orang ini buat beli logistik.
udah semua kumpul, alat-alat udah siap. Tanggal 6 berangkat lah kita nih, berangkat. Itu berangkat dari Depok sekitar jam 11 malam. Sekitar jam 11 malam. Itu naik mobil pickup kita bareng-bareng. Charterannya pickup tuh. Pickup. Deket sih ya Depok juga ya. Deket. Kita jam 11 kita jalan, itu lewat Bukit Pelangi. Asik tuh, dari rumah udah lagi pada bercanda-bercanda di belakang kan. Kebetulan pas berangkat nih, gue yang bawa mobil bang. Itu kan om gue nih yang Endis, yang namanya Endis itu, dia di belakang sambil pakai handset, sambil nyetel musik, sambil lihat kiri kanan gitu kan. Pas di masuk kan ada pos sapam tuh ya, pas masuk Bukit Pelangi itu, pas masuk gak lama ada tanjakan, itu dia lagi negesin pohon kelapa bang. Kok pohon kelapa begitu ya dia. Pas makin deket nggak tahu ya bukan pohon kelapa katanya. Jadi itu bisa dibilang kayak kuntilanak laki lah itu. Udah tuh dari situ mah mungkin halusinasi doang kali ya kan. Begitu kan di Bukit Pelangi emang gelap tempatnya kalau malam kan bang ya. Jalan, singkat cerita sampailah kita nih di base camp sekitar jam 2:30. Biasalah, langsung masuk dalam, langsung istirahat, ngopi ya kan. Nah pas sekitar jam 3 itu gue langsung ngurus si Maxi itu di situ. Langsung tuh habis registrasi, ngopi sebentar, tidur gue, istirahat tuh bang. Nah bangun lah nih gue nitip ke si akangnya juga kan, ya akang base campnya. Kang, nanti saya mau nge-track jam sekian nih dari dari base camp ke sana jam 7-an lah gitu, saya mau nge-track. Nanti kalau misalnya saya belum bangun, tolong dibangunin Kang ya. Ya siap. Nah singkat cerita dibangunin lah tuh jam 6. Bangunin. Ril bangun gitu. Udah jam 6 nih gitu ya. Siap-siap deh gitu ya, kalau mau nge-track jam 6 gitu ya. Mumpung belum terlalu rame nih gitu ya, yang jalan masih enak gitu ya, belum terlalu padat gitu ya. Masih ngantuk-ngantuknya gue itu kan bang, sampai base camp jam 3 gitu ya. Mas, iya Kang. Aduh, udah kayak malas-malesan gitu ya. Capek perjalanan. Nah akhirnya pas ya Kangnya keluar lagi, kepulusan lagi gue bang, tidur lagi. Pas bangun-bangun itu nggak tahu udah jam 7:30. Ngaret lah ya. Iya ngaret. Bangun lah tuh jam 7:30. Nah nggak taunya yang lain juga masih pada tidur. Akhirnya gue bangunin semua, prepare, siap-siap dari itu. Nge-track lah nih gue bareng. Nah pas dari base camp ke pos 1-nya sih nggak ada apa-apa sih ya, rame lah paling gitu, padet jalur Via Putri padet. Nah pas mulai dari pos 1 ke pos 2 itu mulailah di situ ada gangguan sedikit lah gitu ya. Mulai dari adik gue nih ceritanya, adik gue kan baru bang naik gunung ya, baru dia. Ceritanya dia duduk nyender di pohon, akar pohon. Nyender dia sambil nungguin gue di bawah nih bang nih. Pas dia lagi nungguin gue itu, nah kebetulan di depan dia itu pendaki udah nggak ada, udah pada lewat semua nih. Dan yang di bawah pun masih jauh dari dia. Itu dia ngebisikin dia di belakang bang. Jadi suaranya itu samar-samar kayak suara kakek-kakek gitu. Gituin adik gue. Nah ke belakang, apaan tuh dalam hati dia kan. Langsung dia bangun nyamperin gue. Lu kenapa balik lagi Kram? Ada yang bisikin gue di kuping gue. Orang kali. Apaan sih, orang masih jauh, pendaki-pendaki lain juga. Akhirnya gue bilang udahlah jalan aja terus. Cuman ini doang kali. Biar nggak terlalu ini juga kan, dia namanya baru. Iya. Jalan deh tuh gue langsung. Nah jadi yang lain itu masih di bawah. Tujuan gue berangkat jalan duluan itu posisinya kan tenda sama gue semua. Jadi pengen gue itu gue nyampe sekalian duluan biar gue diriin tenda duluan gitu. Nanti dia datang tinggal masuk ke tenda gitu kan. Nah jalan dari situ gue berada gue. Pas udah nyampe pos 3
Itu udah mulai lelah lah, gue udah mulai capek. Itu udah mulai dibalap sama rombongan gue, udah ditinggalin. Gue jalan pelan kan. Nah pas di pos 3 pos 4, om gue ini ada namanya Vicky. Om gue ini namanya Vicky. Dia itu lagi nungguin adeknya ini, abangnya ini. Nah pas dia lagi dikit lagi mau ke pos 4 simpang Meleber kalau nggak salah ya itu ya. Nah itu dia lagi duduk, tiba-tiba ada yang ngegerung di belakang dia, suara macan itu. Jadi layaknya macan kalau lagi jalan sambil ngegerung gimana sih gitu bang ya, gitu. Langsung neok dia, nggak ada suara apaan ini kan, didiemin sama dia sampai 3 kali tuh bang bunyi begitu terus. Akhirnya dia nggak jadi nungguin bang, dia lebih baik kita udahlah jalan aja lah, mendingan gue nyusul si Angga. Nah di atas itu udah ada si Angga, om gue juga satu. Akhirnya ada abangnya dia ini yang masih di bawah yang dia tungguin malah ditinggal juga sama dia, nggak jadi ditungguin. Akhirnya jalan gitu. Sampailah tuh gue nyusul dia tuh di pas mau masuk Surken itu, yang pas udah mulai jalan datar. Iya, yang batu-batu itu. Iya. Nah di situ udah pada nungguin tuh semua. Pas mulai dari situ cuaca parah kan tuh bang, ekstrim, lagi badai. Gitu. Ini kita mau ngecamp di mana? Mau ngecamp di barat? Apa mau langsung diriin sini aja? Kalau di sini gimana Ril? Kalau ngecamp di dekat pos 5 ini, kita jauh dari mata air. Takutnya malam kita mau masak inilah, apalah kan. Jauh mata airnya. Katanya. Mending kita tanggung nih, kita kesana aja di barat ngecampnya. Gitu. Terus deket juga dari jalur summit nih. Nah, jalanlah tuh kita. Ya yaudah di sana deh. Gitu. Nah, sebeberapa bagian itu om gua ada yang ngopi-ngopi dulu di warung. Nah, gue ini berempat jalan duluan. Jadi om gue itu Angga, Vicky, sama saudara gue Irgi, sama adik gue berempat nih jalan duluan. Nah, om gue ini yang namanya Angga, itu dia udah parah bang, udah bisa dibilang gejala hipo lah. Jadi dia tuh pakai kaos oblong, udah gitu baru pertama kali naik gunung dia itu. Baru pertama kali naik gunung. Pakai kaos oblong, terus pakai celana apa ya? Kayak celana sapam gitulah, ya. Jalan itu dia diajak ngobrol aja udah nggak mau ngejawab gitu kan. Pokoknya udah benar-benar menggigil tuh dia. Akhirnya gue jalan buru-buru. Udah bang, pakai jaket. Nggak mau dipakai bang itu jaket. Udah dibilang pakai jaketnya. Ini dinginnya parah. Udah katanya. Jalan aja jalan. Akhirnya gue buru-buru tuh bang. Nah di situ gue nanya lagi nih sama om gue, si Piki nih, kita mau diriin tenda sebelah mana nih bang? Mau di pas sabananya apa mau di lebih ke dalam hutan gitu biar ini? Terserah aja dah, kayak mau di mana, kayak seenaknya aja. Dan yang gue bingung juga nih bang ya, padahal gue tahu nih kekuatan tenda gue itu semana. Kan di tengah-tengah Surken tuh ada batu tuh ya, batu yang gede yang arah mau ke barat. Itu tau-tau gue sepintas langsung nunjuk situ. Oh di situ aja tuh samping batu. Yaudah terserah. Padahal di situ gue tahu posisi lagi badai, terus tenda gue juga kekuatannya kurang gitu kan. Akhirnya gue diriin tuh bang di situ, gue lari. Nah gak lama om gue ini yang di sini nyusulin gue tuh, nanya, bang mata air sebelah mana Ril? Mata air bang, no sebelah barat tuh yang ada tiang gitu. Langsung diem bang dia di situ, langsung melongo gitu kan, kayak tatapan kosong gitu ngeliatnya. Gue tepak, kenapa bang? Gue tepak kan gitu, bang kenapa? Enggak. Sambil akhirnya dia udah jalan yuk. Sambil jalan pelan tuh gue bang ke arah batu itu. Tahu nggak Ril? Kenapa bang? Itu yang bang dilihat itu bukan bukan mata air Ril gitu. Apaan? Itu
kayak bentuknya tuh kayak istana cuman terbuat dari bata merah yang kokoh gitu. Nah itu di depannya kayak prajurit yang lagi mantau kita gitu ya. Itu tatapannya ke kita semua real gitu ya. Jadi tuh kayak prajurit kan biasanya kalau kayak di film-film gitu bang ya. Jadi kayak megang senjata gitu sambil megang begini. Itu dia ngomongnya kayak gitu ya. Udah tuh langsung gue bilang, udah jangan diceritain di sini deh gitu ya. Mending kita diriin tenda dulu aja gitu ya. Nah akhirnya diriin tenda dah tuh gue bang. Nah setelah tenda udah diri, langsung tuh om gue yang gejala hipo itu langsung gue masukin ke tenda. Udah bang masuk tenda langsung gitu ya. Buka sleeping bagnya, ganti baju. Akhirnya digantiin baju, terus tidur dia tuh bang langsung. Nah gak lama rombongan gue yang lain datang tuh semua. Udah mulai komplit dah tuh langsung ya. Kita nyeduh kopi, masak nasi ya kan, makan-makan. Nah itu pas jam berapa? Setengah enam itu udah mulai selesai makan. Kita langsung pada rebahan tuh langsung di dalam tenda tuh tidur. Pas sekitar jam 7 itu om gue yang gejala hipo itu bangun ke depan tuh, dia mau ngeliat ke depan. Dia udah mendingan kayaknya itu ya. Bangun terus ke depan. Nah jadi tenda gue itu kan ada 3 bang ya. Jadi berhadapan gitu. Nah yang 3 ini madep ke batu, yang tengahnya ini madep ke batu gitu. Nah dia diri di depan tenda itu dekat batu. Gue buka tenda kan, seret. Gak tau ada dia di depan tuh, gue liat tuh om gue lagi diri. Lagi ngapain bang? Dipanggil gue bang. Sini Daryl. Kenapa? Tuh lihat batu. Yang tadi siang kita lihat gundukan batu yang gede, ya kan? Jadi susunan batu. Kan jadi pas di depan tenda gitu kan ada plesit ya. Jadi ketutupan plesit dulu tuh. Gue longok bang, gini ceritanya. Dan itu benar bang. Yang tadi siang gue lihat itu batu yang gede, itu jadi susunan bangku tapi terbuat dari batu gitu bang. Dari apa sih namanya? Kayak batu dipahat jadiin batu gitu ya. Itu langsung astagfirullahaladzim. Kaget gue di situ bang. Langsung gue didorong tuh masuk sama gue. Udah masuk dah. Masuk dah itu. Langsung gue buru-buru tidur bang. Nah gak lama sebelum gue pulas nih, adek gue bangun. Ril, gue mau kencing gitu ya. Yaudah kencing sono keluar, cuman jangan jauh-jauh dari tenda gitu. Di samping aja tuh, kalau nggak di belakang tenda. Jangan jauh-jauh deh gitu pokoknya. Iya. Ada dia kencing keluar bang. Itu belum sempet kencing, itu dia udah ngibrit bang ke dalam. Langsung buka tenda, langsung ditutup lagi sama dia. Seret, lu kenapa? Lu lihat dari sono dari belakang katanya. Kenapa katanya? Itu ada orang katanya. Jadi yang dilihat tuh kayak apa ya, sosok kayak monyet gitu, tapi bukan monyet gitu. Jadi sosoknya tinggi, hitam, gede. Nah itu banyak bulunya gitu bang. Nah, langsung gue udah diam katanya. Udah lu mendingan lu tidur dah katanya. Lu dari siang udah apa bae diinin kan, gue bilang. Ada dia tidur tuh, dia nggak bisa pulas tuh bang, tidur dari situ. Nah akhirnya sekitar jam 8 tuh udah mulai pulas. Akhirnya gue pulas juga itu tidur, udah mulai pada tidur semua dah di situ ya. Nah itu sampai jam berapa itu ya, sampai dari habis maghrib sampai isya kan itu udah mulai tenang tuh anginnya ya, nggak terlalu kenceng pas lagi kayak sorenya itu. Nah pas sekitar jam 8:30 itu angin kenceng lagi bang. Udah nggak benar itu, wah parah itu anginnya. Itu gue tidur sambil megangin tenda bang, begini bang. Tuh. Ini kok gue jadi diriin tenda di sini ya, sedangkan gue tahu kekuatan tenda gue nggak mungkin banget kalau buat di tengah-tengah sabana. Mungkin kalau nggak ada orang di dalam terbang kali ini tenda gue. Akhirnya pada bangun semua tuh, pada bebacaan semua tuh bang itu. Nah kebetulan yang punya pengalaman naik gunung itu baru gue sama om gue ini satu nih, namanya Irfan.
sama dia doang berdua. Yang lain itu kan baru bang ya, namanya baru naik gunung terus langsung kena badai, pasti panik dong. Ya angin kenceng kan, kalau di gunung kan kalau angin muter tuh wing gitu kan, Bunyi ya? dia bunyi itu, pada panik bang semua. Ini kenapa Ril? Enggak, ini badai doang, cuaca teh. Udah kita jangan keluar, diam di dalam tenda teh. Takut soalnya ini suhunya juga udah dingin banget di luar, parah teh. Yang gue takutin bang ya, namanya belum terbiasa di suhu dingin kan gitu ya, takutnya kena hipo apa gimana. Nah sedangkan di situ yang pengalaman baru gue berdua sama om gue itu. Nah akhirnya diem tuh semua pada di dalam tenda, pada tidur lagi sambil megangin tenda gitu bang, tiduran gitu. Tidur. Nah pas jam 12 itu udah mulai agak reda tuh, udah tidurlah kita, baru bisa pulas, benar-benar pulas dah itu tidur. Sekitar jam 5 bangun gue itu bang. Pas gue bangun gak tau udah pada masak kopi nih om gue. Itu cuaca belum masih hujan, belum reda itu, masih angin kenceng gitu. Ini gimana kita summit apa enggak? Aduh jangan deh bang katanya, ada nggak mau maksain summit, ini cuaca parah banget. Gue bilang gitu kan bang, anginnya kenceng. Di sini aja begini, apalagi kita di atas nanti di puncak. Aduh nggak mau dah, Arun nggak mau ambil resiko, mending kita diam di tenda aja dulu. Kalau seandainya emang sampai siang masih badai, toh bisa kok kita lain kali kesini lagi, gue bilang gitu. Gunung nggak bakal kemana kok. Yaudah ya deh kita nikmatin di Surken aja tadi gitu, walaupun cuaca lagi pada gini. Ada pada ngopi-ngopi biasa tuh bang di Surken itu. Nah om gue ini Irfan tuh yang suka naik gunung juga, ngomong sama gue, ini kita mau turun jam berapa Ril? Mungkin nanti deh bang, siang-siangan, siapa tahu aja nanti anginnya udah mulai reda nih, baru kita pulang. Oh yaudah iya deh kata dia. Ada kita biasa foto-foto ya kan, foto-foto biasa. Nah jam 9, di jam 9 itu langsung pulang gue bang, nge-trek pulang tuh di situ. Pulang, ayo pulang yuk, udah jam 9 nih gitu. Dan di situ cuaca masih badai bang, masih parah. Nanti ada boleh videonya itu, masih ada ininya, rekaman pas gue nge-trek pulang itu. Kita packing, pulang, angin nambah kenceng bang. Di situ gue udah langsung buru-buru masukin. Itu tenda benar-benar basah semua, udah rapi semua, beres. Udah ada tuh kita ngumpul, doa ada gitu ya. Kita mau jalan itu om gue ini iseng videoin gitu bang sambil bercanda-bercanda. Dan di situ ada mungkin perkataan kurang pantas lah gitu ya. Jadi lagi jalan, om gue tuh videoin gimana nih pendakian kita kali ini gitu. Mau ada titip-titip salam buat penunggu sini nggak? Gitu bang ceritanya dia. Pas dia habis ngomong gitu tuh ke om gue yang namanya Angga, yang ngomong mau ada titip-titip salam gak buat penunggu sini. Nah habis dari situ dia langsung nyamperin gue tuh bang ke depan. Itu cuaca masih parah tuh bang, masih anginnya parah banget deh itu. Pas kita udah masuk kawasan hutan gitu ya, udah mulai reda tuh bang di situ. Kabut udah mulai tipis. Kita dari pos 5 sampai pos 3 itu alhamdulillah nggak ada apa-apa. Pas dari pos 3 ke pos 2 itu mulai di situ ada gangguan lagi di situ. Nah itu jadi ceritanya gue lagi kan posisi dia itu, rombongan gue nih ngebalap gue semua bang, ada di depan semua, gue di belakang kan pelan. Karena lumayan berat tuh, gue lagi capek banget, tenda habis kena hujan berat banget ya. Udahlah biarin dia duluan deh, toh ada om gue ini yang pengalaman di depan gitu kan, yang nge-backup dia. Jalan pelan-pelan, itu gue sepintas dengar suara gong bang, gong gitu, gong sampai 3 kali. Nah yang keempat kali itu baru nyamber bang suara gamelan, gong gong,
Itu gue mulai panik bang. Itu gue lari, tas gue kan waktu itu bawa tas ukuran berapa liter gitu ya, gede. Itu gue lari sekenceng-kencengnya bang, nyamperin yang depan. Om, tungguin Ariel om. Kenapa om? Kenapa Ariel gitu ya? Tungguin gitu. Akhirnya pas udah nyampe nyusilin om gue ini di depan. Kenapa? Gitu. Udah jangan di sini, ceritanya jangan di sini. Gitu. Ayo kita turun buru-buru. Nah, pas gue di pos 1 itu udah lagi ngumpul nih bang. Lagi ngumpul, pada ngopi dulu tuh, istirahat. Dikit lagi mau sampai lah kata dia. Udah kita santai-santai dulu di sini. Nah, ada om gue ini satu yang nyeletuk gini. Kita sampai malam aja di sini. Gue pengen ngerasain ngetrek malam gimana sih. Aduh, jangan bang gitu. Mending kita buru-buru turun aja. Soalnya gue masih apa ya, di situ tuh posisinya gue ya dijadiin ketua rombongan, kan ditunjuk jadi ketua rombongan. Dan di situ gue gak mau ambil resiko juga ya kan, malam-malam gini terus habis hujan licin gitu. Mending kita buru-buru turun aja bang, habis ngopi kita langsung jalan gitu. Aduh, Bang Angga pengen banget ini ngerasain ngetrek malam katanya. Aduh jangan bang katanya gitu, ngeri ini habis hujan gitu. Jalur juga pasti licin, akar-akar. Akhirnya jalan deh tuh bang, gua pelan-pelan. Yaudah deh, ya deh. Pangkalan ojek yang kalau dari base camp sampai atas itu kan, pas di situ ketemu malam bang, cerita itu udah. Itu malam gua ngumpul di situ, langsung ngeluarin headlamp, senter semua kan. Udah siap, jalan lagi tuh bang gua dari situ. Nah, pas dari situ kan mau masuk apa tuh namanya? Ini ya, pos perhutanan apa itu ya? Iya, perhutani ya. Pas nyampe situ, sebelum nyampe situ tuh gue agak jauh jaraknya nih sama om gue. Nah di belakang gue itu ada om gue yang berdua itu namanya Vicky sama Angga. Dia di belakang tuh lagi asik-asik ngobrol tuh berdua. Yang mau ke perhutani kan sebelumnya kan ada jalan setapak tuh yang sebelah kanannya itu jurang. Ya, nah itu dia lagi ngobrol di situ bang. Nah abang om gue ini yang namanya Vicky tiba-tiba ngomong begini, lu lihat no di atas katanya ada apaan, ada gemblong no tegak banget. Dikirain dia gemblong apaan kali bang ya, itu nggak taunya di atasnya om gue ini berdua itu pocong bang lagi berdiri katanya. Pocongnya itu katanya disebut gemblong karena katanya gemuk banget itu katanya. Lagi berdiri lagi ngeliatin dia aja katanya. Akhirnya dia udah gak ngobrol tuh bang, jalan buru-buru, cepet-cepet. Nah, sampailah tuh dia di pos perhutani itu. Ngumpul lagi kita istirahat. Udah mau masuk jam 6:30, jalan lagi kita nih bang, ke bawah tuh. Nah, pas sebelum pos Simaksi ya, pos Simaksi. Itu kita rapet tuh bang jalan tuh semuanya 11 orang di situ bareng-bareng. Itu di belakang udah nggak ada pendaki bang yang turun tuh, di belakang gua udah nggak ada, sepi. Nah itu om gue ini si Angga, dia kan paling belakang tuh pasti sama Piki ya. Di belakang itu dia ngedenger suara lah kayak pendaki kalau lagi jalan kan banyak kayak gantung-gantungan yang berisik lah gitu ya kan, kelentang. Ada orang ya Pik di belakang kata dia gitu. Gak tahu, tapi tuh ada suara kayak gantung-gantungan tas gitu gitu. Apaan kali itu mah. Nengok tuh om gue nih si Angga ini ke belakang, nggak ada. Waduh, nggak ada lagi kata dia. Akhirnya di jalan tuh terusin. Nah, pas sampai lewatin pos Simaksi itu masih ngikutin bang suaranya, makin kenceng. Nah, pas mau dikit lagi sampai ada base camp pertama kan tuh ya, yang masih baru itu ya yang sebelah kanan. Nah di situ mulai lebih parah lagi, udah mulai kayak bukan suara inian doang gitu, bukan suara sepatu doang, mulai kayak ngobrol gitu dia bang di belakang. Lu denger nggak sih katanya? Enggak, nggak denger katanya. Itu di belakang ada yang ngikutin gitu, kayak ada pendaki gitu dia. Langsung tuh om gue nih si Angga itu nengok ke belakang, cuman nengoknya secara ngagetin dia. Set, gak ada.
Akhirnya ngibrit juga, dia langsung lari ke belakang ke depan. Langsung lari ke depan ngebalap yang lain. Si Angga ngapa sih itu gitu. Oh itu dia kenapa gitu. Jalan tuh bang. Nah singkat cerita sampailah nih gue nih di base camp ya. Sampai di base camp, ngopi, biasa tuh kan istirahat. Mulai deh nih bang masuk ke kamar semua nih pada istirahat, ngobrol-ngobrol. Nah gue tanya lagi dong tuh om gue yang lihat istana ini, itu tadi gimana bang di atas kemarin tuh pas baru nyampe Surken gitu. Nangis dia bang, tuh nangis gitu. Benar-benar langsung merinding bang di situ gue bang, nangis gitu. Itu benar-benar real katanya. Bang Dis benar-benar panik di situ katanya. Itu yang Bang Dis lihat. Terus yang Aril tunjuk itu bukan mata air katanya. Bukan mata air, tapi itu bangunan istana yang kokoh yang kayak dari susunan bata merah gitu. Dan di depannya itu banyak prajurit yang mantau kita Aril, kayak lagi ngeliat ke kita semua. Dia sambil nangis tuh bang, dia cerita. Nah kebetulan kan om gue ini semua kan sudah terbiasa sama hal-hal gitu juga kan ya. Jadi om gue ini ada namanya Piki. Dia itu ngomong ke gue, jadi katanya tuh penunggu situ tuh nggak suka Ril kalau kita ngambil mata air itu airnya dibawa pulang katanya. Itu kayak nggak seneng gitu katanya, karena kadang suka banyak yang jadi dibuat macem-macem lah gitu bang katanya air di situ. Nah makanya coba nih Aril bawa tadi ini misalkan ini bawa air dari sana 1 botol aja, pasti butek nyampe bawah gitu. Banyak kan begitu. Dan yang gue alamin sih ya benar bang gitu ya, meskipun mungkin nggak semuanya ngalamin kayak gitu ya, tapi yang gue alamin gitu bang, itu nyampe bawah itu benar-benar jadi kayak agak keruh gitu bang airnya. Di situ lanjut lagi tuh cerita lagi tuh si om gue ini ya kan. Terus lu Pik gimana Pik tadi di atas katanya, yang pas lu ninggalin gue lu ngapa ya bang, yang pas di simpang Malebar itu yang denger suara macan. Enggak, gue tadi lagi nungguin lu katanya. Pas lagi nungguin lu itu di belakang gue ada yang ngegerung katanya, kayak suara macan gitu, cuman bukan kayak suara macan yang lagi marah lah gitu lah, kayak macan lagi jalan sambil ngegerung gitu ya. Makanya gue tinggal loh, gue buru-buru nyusul yang depan, si Angga pada. Nah pas lagi abis cerita itu nangis lagi nih om gue katanya, karena keingetan dia ngeliat istana itu. Aduh katanya kok bisa begitu ya. Nah kebetulan yang awal yang ngomong dari sebelum ngadain pendakian itu kan yang tadi gue bilang masuk pasar setan lah Ril, yang ledekin gue gitu mulu bang. Nah kebetulan yang ledekin gue itu dia bang, yang ngeliat istana itu. Nah dari situ lo gue bilang, makanya sepeka-pekanya kita sama gituan juga harus tetap jaga lah gitu ya. Kita di rumah ngomong kayak gini-gini bisa kebawa di sana nanti. Diam tuh bang dia katanya. Iya ya katanya. Dan dari situ dia udah mulai nggak penasaran lagi tuh bang. Dia juga emang biasa ngeliat video-video Bang Umang juga tuh, cerita-cerita kayak gitu katanya. Penasaran nih Bang Dis mau naik gunung gimana sih katanya. Suka ngeledekin gue juga gitu kan, masuk pasar setan dong katanya. Gak keren kalau belum pernah masuk setan. Aduh jangan dah, jangan sampai. Akhirnya dia ngerasain sendiri dia tuh bang di Surken. Pas kita udah istirahat nih bang, ceritanya ini ada kejadian mungkin dibilang lucu sih enggak, tapi kayak mungkin bagi gue musibah mungkin bagi gue ya. Jadi kan waktu pas mau berangkat itu kan gue ngontek temen gue, gue sebut inisial aja lah ya, gak enak juga ya. Inisialnya M. Si M ini gue bilang, lu bisa antar gue nggak ke base camp? Gue mau naik gunung nih, gitu. Gunung gede. Cuman gue ada dana segini doang, gitu. Kira-kira lu nyanggupin nggak? Gitu. Buat temen mah, gitu. Nyanggupin lah gue bantuin, gitu.
yaudah besok jam segini lu datang ke rumah gua ya, anterin gua gitu. Oke, siap gitu. Nah, datanglah tuh dia, cerita. Datang, perjanjian aman. Nah, pas nyampe base camp itu dia, gua kasih setengahnya bang, lihat nih uang nih, gua kasih setengahnya dulu ya. Nanti pas jemput baru gua kasih lagi lo. Gitu. Takutnya ntar duit lu habisin gini. Feeling gua udah begitu sih bang. Lu kayak nggak percaya aja lu sama teman. Emang gua siapa sih gitu dia gitu. Udah semuanya aja, nggak bakal gua nggak jemput, pasti gue jemput gitu dia gitu. Udah gue percaya dong bang, teman biasa main sehari-hari, kadang tidur di rumah dia, gue juga kan. Gue kasih semua nih bang duit. Mungkin gue nggak sebut berapanya ya, sekian lah pokoknya gue kasih duitnya. Nah pas gue udah naik terus turun di base camp, gue ngebel dia tuh. Si Emi nih gue bel, lu bisa jemput gue nggak? Ini gue udah di base camp nih, lu OTW sekarang dah ke base camp gitu kan. Aduh, real. Nah, posisinya itu dia kirim voice note kan tuh, pakai voice note ya. Itu volumenya nggak gue kecilin, tau-tau gue main buka aja. Aduh, real, maaf, gue nggak bisa jemput. Mobil gue nggak bisa dipakai jauh nih, belum ganti oli. Itu bang, om gue di depan langsung natap gue semua bang. Pintas langsung liatin gue semua. Aduh, gimana Ril, katanya mobil gak bisa jemput gini, kita pulang naik apa nih gitu. Duit udah pada ngepres gini. Langsung gue sampai dikatain tolol lah begini, pokoknya udah segala bahasa masuk lah ke gue. Akhirnya gue ditarik dah tuh sama Kang ini ya, si Akang yang punya base camp. Udah sini Ril, ngobrol sama Akang aja di depan katanya. Ngobrol. Gue tanya kan tuh si Akang ini, Kang emang kira-kira kalau dari sini pick up ke Citayam berapa Kang? Aduh, kayaknya kalau dari sini ke sana mahal Ril katanya. Mending kalau Hairil punya kenalan temen yang punya mobil-mobil, mending pakai punya temen aja jemput lagi dari sana katanya. Bingung kan tuh gua bang, malam-malam ngabarin siapa ini. Akhirnya kebetulan ada tuh temen gua, dia suka narik angkot. Gua telepon kan gitu ya, lu bisa jemput gua nggak? Di mana Ril? Di base camp nih, gue dibohongin temen gue nih, nggak dijemput lagi gue, duit udah diambil dia semua. Bisa Ril, kira-kira berapa? Gue tanya gitu kan, kira-kira berapa? Kata dia, lu ada berapa emang? Ada segini. Yaudah nggak apa-apa, yang penting buat bensin sama mobil ada gue. Nggak usah mikirin gue, kata dia. Akhirnya dijemput bang sama dia. Dan untung ya bang, buat balasan gue ke temen gue yang gak jemput gue ini, kebetulan sebelumnya gue naik ke Gede juga sama dia nih. Selang berapa hari mau tahun baru gitu ya, gue naik gunung juga tuh sama dia. Nah, alat-alat gunung dia belum diambil di rumah gue bang. Masih sampai sekarang? Iya, ada di rumah gue semua itu bang. Dan itu gue tahan semua di situ bang. Berarti duitnya nggak balik tuh? Ya, enggak. Kayak barter aja kali ya gitu ya. Gue tahan semua bang itu. Oke. Akhirnya bisa balik tuh. Bisa dengan penuh dengan perjuangan ya. Iya. Nyari-nyari kontak siapa nih temen yang mau jemput nih gitu bener. Kan. Untungnya juga tadi ada temen yang bisa narik angkot gitu kan. Alhasil ditelepon tuh baru jemput gitu kan. Nah, tapi nambah lagi sih ya. Nambah lagi yang seharusnya itu jatah gue buat ngerokok di rumah jadi buat bayar mobil lagi. Tapi nggak apa-apa ya, menang banyak juga bang. Iya. Alat-alatnya kan. Iya benar. Gitu ya teman-teman semua. Jadi emang banyak banget pendaki-pendaki yang mungkin kejebak badai gitu kan, kejebak angin atau apapun itu. Jadi kalau mau naik gunung tuh ini kan sekarang sama juga nih, kita di Februari atau Maret ya. Iya benar. Kita syuting di Maret gitu kan. Itu juga sama nih, di luar juga tadi hujan ya. Iya, bahkan benar. Di akhir Februari juga, pertengahan sampai akhir Februari itu lagi musim-musimnya parah banget tuh gitu kan. Tadi biasanya Oktober, November, Desember biasanya hujan nih enggak gitu kan, diundur gitu. Nah jadi untuk teman-teman semua kalau mau naik gunung nih, cari tahu dulu informasi minimal cuaca. Nah, apalagi misalnya kalau Gunung Gede tuh gampang banget tuh punya kenalan sana. Kang gimana Kang cuaca sana? Oh cuaca sini hujan, biasanya hujannya tuh sore. Di bawah hujan, di atas tapi enggak. Kadang juga di atas hujan, badai kan bener, gitu tuh temen. Jadi itu juga gali informasi juga supaya apa? Supaya kita juga nyaman gitu kan, nyaman. Jadi
pengalaman dari Bang Aril, panggilnya Aril, Aril, Peter ya. Pan. Waduh, bukan. Noah. Noah. Bang Aril ini udah jadikan pelajaran kan gitu ya, Benar, gitu. benar. Bukan untuk dicontoh tapi Iya. dijadikan pelajaran. Dijadikan Karena kan pelajaran. setiap pengalaman seorang kan adalah guru yang terbaik kita gitu kan. Untuk supaya kita lebih baik lagi kan gitu Iya. kan. Jadi yang tadi juga rasa penasaran setiap orang pasti beda-beda kan gitu ya. Betul. Ada yang misalkan sebatas jalurnya, ada yang mungkin dia sering nonton horor-horornya gimana sih benar. gitu kan. Terus juga ada yang memang dia hobinya naik gunung terus dia nggak mencari apa-apa kan, itu banyak banget rasa penasaran itu. Tapi termasuk karena Om Aril nih sering nonton gue Iya, gitu kan, sering juga. yang bener sih masuk pasar setan dong gitu Iya, kan. dia Alhasil tuh suka- ketika naik gunung gede itu ngerasain yang nggak diinginkan kayak Iya. gitu ya. Memang kan gini teman-teman semua, kalau memang kalau secara kasta kan kita emang makhluk yang paling sempurna Benar. kan gitu Iya. kan, nggak ada yang bisa ngalahin kita Betul, kan betul, gitu kan. iya. Apalagi setan dan sebagainya itu udahlah minggir Iya, gitu kan. Jadi ketika naik gunung tuh sugesti positif tuh harus kita ciptakan kan gitu ya. Betul. Supaya apa? Supaya pikiran-pikiran yang tadi wah nih gue denger cerita ini ada setan nih, gue denger cerita ini itu hilang dengan sendirinya tuh. Iya, benar. Enjoy aja gitu Enjoy kan. aja, Naik iya. gunung yang naik gunung capek ya wajar gitu kan. iya. Istirahat dan sebagainya itu kan banyak cara untuk kita nikmatin kan Betul, gitu ya. iya. Terus juga tadi Bang Khairil ini bawa tenda tuh Bang ya. Bawa tenda itu. Bawa tenda dan jalannya duluan kan seperti itu Duluan, kan ya. sempet Nah, duluan. ini juga banyak treatment pendaki yang sebenarnya dia bersepuluh atau ber-12 terus ada salah satu dari temannya itu yang bawa tenda Iya. duluan gitu Iya. kan. Untuk asumsinya bikin tenda di atas, Di atas, duluan gitu iya. kan. Ini kan treatment orang kan beda-beda ya Bang ya. Beda-beda. Misalkan lo duluan deh, nanti lo tinggal gue duluan deh, nanti lo tinggal datang masuk, tinggal masak kan Iya. gitu. Ada juga yang treatmentnya itu kita jalan bareng aja deh Iya, kan gitu. benar. Banyak variasi-variasi Variasi, pendaki gitu kan ketika menikmati sebuah perjalanan gitu. Betul. Tapi entah apapun itu yang penting teman-teman semua ini safety gitu kan. Safety. Saling backup gitu kan iya. ketika ada salah satu teman kita yang ngedrop, Iya. ngedropnya dalam hal fisik, misalnya dalam hal apapun itulah, mindset, kita harus support gitu kan. Kita harus doping gitu kan, Iya. itu yang terbaiknya deh Iya, gitu kan. benar-benar. Selain itu juga mungkin nggak usah kita jelasin lagi tadi persiapan kesiapan ya Bang ya. Iya. Dan tadi juga mungkin teman-teman semua yang tahu atau mungkin warga Gunung Gede, di bawah kaki Gunung Gede ada sebuah batu kan tuh. Iya, batu. Batu yang mungkin tuh nyentrik deh gitu Iya, kan. benar. Yang banyak banget katanya ada si petilasan si Prabu gitu iya, kan. iya. Terus juga kursinya si Prabu atau apapun Iya, itulah namanya. benar. Kita kan berbagai sumber kan pasti beda-beda ya Beda-beda, gitu kan. iya. Yang penting kita nyingkapin, oh kita menghargai aja nih Menghargai kearifan betul. lokal ya. Iya. Adat istiadatnya kita hargai Iya. gitu. Karena kan ya itu balik lagi ke adab sih gitu kan. Betul. Adab kita harus dijaga, nggak cuma di gunung aja tapi di kehidupan sehari-hari gitu kan adabnya. Dan gue yakin sih teman-teman semua ini pada pinter lah gitu Iya. kan. Jangan menilai seseorang dari salah satu sisinya aja, Iya. tapi secara keseluruhannya, nih. Kan Keseluruhannya, gitu ya Bang. iya. Oke. Bang, sebelum nutup videonya nih Bang, mungkin Bang Aril punya pesan nggak nih Bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang? Ya, pesan dari gue sih gini Bang ya. Seandainya kita nggak percaya gitu sama hal-hal yang seperti itu kan pribadi masing-masing gitu ya Bang ya. Nggak apa-apa kalau emang dia nggak percaya gitu. Tapi walaupun kita nggak percaya sama hal kayak gitu, yang namanya tempat kan kita nggak tahu gitu kan. Dulunya Kayak gimana gitu ya. Jadi walaupun kita nggak percaya sama hal gitu, tetap kita harus jaga di masing tempat-tempat itu kan pasti punya Histori ya, iya, adat adat. masing-masing Iya, gitu Bang ya betul. maksudnya. Kita harus menghargai itu Bang. Kalau niat kita naik gunung, ya udah kita naik gunung gitu. Itu dia teman-teman. Yang penting tadi kita tingkah laku kita Tingkah ya. laku. Tingkah lakunya itu tingkah laku terhadap tumbuhan, tingkah laku terhadap hewan, Iya. tingkah laku terhadap sesama pendaki kan gitu ya. betul. Jadi banyak banget tingkah laku, bukan salah satu sub cuma tingkah laku terhadap gaib. Enggak Iya. ya kan. Tingkah laku banyak. Tadi adab juga bukan berarti kita harus ya ampun ya setan. Iya, Enggak gitu. enggak. Tadi adab juga kan kita jalannya yang benar. Kalau Benar. kencing juga kan ya jauh dari trek Iya, gitu kan, betul. biar
nggak bau nih Iya, orang iya. yang ngetrek gitu kan. Terus juga kalau ada tumbuhannya jangan dipotek, itu kan Jangan adab lah. juga, Iya, saling betul, menghargai saling gitu kan. Yang menghargai. penting dimanapun teman-teman semua berada, entah itu mau naik gunung, mau ke pulau, mau Iya. jalan-jalan, study tour gitu kan, wisata rohani gitu kan. Iya. Adab itu nomor satu gitu kan. Makanya percuma orang berilmu tapi nggak beradab. Betul. Tapi orang beradab udah pasti berilmu. Berilmu. Kan Iya, gitu ya Bang betul, ya. Oke. Tapi diingetin lagi teman-teman sebelum tutup nih. Jadi teman-teman semua yang warga Depok ya, Iya. Pasir Putih, Pasir Putih, Sawangan, gitu kan. Iya. Langsung aja tuh mampir ke warkopnya Bang Ariel nih, yaitu warkop modern Iya. gitu kan Bang. Modern warkop. Modern warkop Iya. itu karena ada apa? Wifi. Ada wifi. Oh itu ada wifi. ya. PS? PS nggak ada. Oh PS nggak ada, kira ada PS kalian gitu kan. Oh, Wifi doang, mabar lah. Mabar buat Sana, mabar, iya. tapi mesennya cuma kopi doang, Kopi satu doang. 3.000. Intinya ngopi aja dulu, curhat belakangan. Nah, warkop itu tempat orang kita bercerita-cerita ya. Iya, Jadi kan betul. sharing-sharing, Iya. ketemu sama hal-hal yang baru, Baru, gitu kan. iya. Jadi cuma sebatas kalau orang menilai warkop, tapi ntar dulu itu sisinya banyak banget loh. Iya. Gitu kan, dari awal kopi, Iya. terus dan lain sebagainya. Oke, tapi Sebagainya. menutup lagi Bang, satu kata buat Gunung Gede dong Bang. Satu kata. Gunung Gede. Menyenangkan lah. Gunung Menyenangkan, Gede, ya iya. itu dia. Menyenangkan gitu kan bagi pendaki-pendaki Jabodetabek karena mungkin aksesnya mudah gitu Mudah, kan. Dan iya. juga oke lah untuk akomodasinya gitu Iya. ya. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih Bang Ariel nih. Udah Sama-sama, membagikan Bang. pengalamannya nih Siap. di sini terkait pengalaman naik Gunung Gede Bang Gunung ya. Gede. Tahun Iya. 2022 tepatnya di bulan Februari di tanggal 6 kan Tanggal gitu 6, ya. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Ariel nih bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede ataupun ke gunung yang lain. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Bang Ariel. Sama-sama, Bang Umar. Alhamdulillah. Bungkus.